pajak, apa kabar? Berjumpa kembali di podcast Keca Keseruan Cerita Pajak Kanwil DJP Bali. Bersama saya pada episode kali ini Ayu, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dengan bintang tamu narasumber yang super spesial di episode kali ini. Coba kita perkenalkan dulu ya satu persatu guys. Siapakah bintang tamu kita, narasumber podcast kita hari ini? Yang pertama adalah mohon izin Bapak Gusti Ngurah Anom. Ya, ada yang sudah kita ketahui sebagai pemilik dari Krishna Holding Company gitu. Ya, betul. Mohon izin Niki, boleh saya panggil Aji ya Ji ya? Boleh. Sekarang boleh saya sapa Semeton Aji semuanya? Ya, boleh. Halo Semeton Aji, sekarang kita bertemu di podcast Keca Kanwil DJP Bali. Dan narasumber kita yang kedua adalah Pak Guru Ekanto. Selamat datang Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali. Saya senang sekali hari ini karena bertemu dengan dua narasumber yang super spesial yang memiliki cerita masing-masing dalam perjalanan kehidupan mereka sebelumnya. Baik. Khususnya nih narasumber pertama kita Aji, mungkin di sini kita sudah banyak baca, banyak dengar berita siapa beliau yang sebenarnya. Kalau bisa, mungkin Aji bisa berbagi sedikit cerita kepada Semeton Pajak podcast Keca Kanwil Bali. Bagaimana Ji ceritanya hingga bisa sampai di saat yang seperti ini, keadaan yang saat ini. Silakan Ji. Ya, terima kasih buat Semeton podcast Keca, dan terima kasih undangannya dari Pak Kanwil Pajak, Pak Guru, dan udah kenal 3 tahun yang lalu. Ini udah lama nggak ya? Reunian ya, bersama Bapak ya. Iya. Nah, memang kalau bicara tentang perjalanan Krishna itu ya tidak mudah. Itu cukup panjang, berat, dan memang saya dari keluarga yang sangat miskin, keluarga yang sangat terbatas, boleh dibilang sangat minus, dan boleh dibilang di kampung saya adalah satu-satunya orang termiskin Pak. Satu-satunya orang termiskin di kampung saya. Tapi kalau bicara sekarang, saya berasal dari sebenarnya aslinya dari Gianyar. Tapi lahirnya Bali Utara, karena dulu orang tua itu merantau ke Bali Utara bertani. Nah, bertani itu pun tanah yang digarap pun bukan tanah milik. Itu tanah kalau orang Bali namanya nyakap ya. Nyakap. Kontrak gitu ya. Sekarang Nyakap kalau kontrak ya kerjasama lah. Ya, bagi hasil. Bagi hasil. Ya namanya bagi hasil pasti otomatis ya nggak seberapa ya pertanian di situ. Nah di situ akhirnya karena keterbatasan ekonomi, akhirnya kita hanya singkat cerita kita hanya mengenyam sekolah sampai SMP Pak. SMP. Kalau kita lagi sering S2 aja ya? Iya SMP. Okay. Ya kita tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tua. Akhirnya kita tanpa seizin orang tua ya kita meninggalkan kampung halaman. Pak ada nggak yang berani meninggalkan kampung halaman tanpa seizin orang tua, tanpa uang saku? Dan itu baru lulus SMP. Baru lulus SMP langsung kabur dari orang tua tanpa seizin orang tua. Kemana itu arahnya Aji waktu itu pergi? Kita ke Denpasar. Pokoknya saya bosan jadi orang miskin. Saya ingin merubah hidup saya, baik jadi atau nggak jadi saya nggak tahu. Yang jelas saya pasti bisa. Pokoknya ada niat kuat dulu, ada keyakinan. Ya karena kita hidup di kampung, udah tahu susahnya kan. Begitu saya keluar dari kampung, saya yakin pasti akan bisa. Pasti saya akan bisa, karena waktu itu kita tahunya kan namanya pariwisata kan Bali lagi top-topnya kan. Karena kita ya namanya bisa kerja di arsop atau di hotel udah luar biasa zaman. Akhirnya kita meninggalkan kampung halaman, naik truk nih Pak Guru, saya naik truk diturunkan di Terminal Ubung. Terminal Ubung diturunkan, sampai di Terminal Ubung saya berpikir bagaimana caranya saya hari ini saya butuh makan. Akhirnya saya memutuskan jalan kaki kurang lebih 5 kilo. Menelusuri sungai, itu perjalanan kurang lebih 5 kilo. Tujuannya paling tidak kalau saya melewati jalan raya nggak mungkin dapat makan. Dengan pertimbangan itu akhirnya saya memutuskan menelusuri sungai. Paling tidak air yang saya minum adalah air hangat kuku itu kan. Terus makan yang saya cari ya terpaksa demi isi perut saya yang mencuri pepaya, semangka yang ada di kebun itu. Zaman dulu Pak, 25 tahun yang lalu pasti kebunnya masih banyak di Denpasar. Akhirnya tembus di daerah Sanur. Daerah Sanur itulah singkat cerita kita di sana menumpang kurang lebih 2 tahun tidur di pos security. Pos security di mana nih? Di Hotel Rani di sana. Kita numpang di sana atas izin pemilik hotel tersebut, kita numpang di sana kurang lebih 2 tahun. Kita atas inisiatif sendiri kita
melakukan aktivitas cuci mobil. Cuci mobil. Cuci mobil, artinya sebelum nyuci mobil kita wajib garantikan numpang di situ kan membersihkan halaman parkir dan kemudian tersebut. Begitu waktu udah selesai, kita kan butuh uang nih untuk hari besok dan seterusnya. Ya atas inisiatif sendiri, saya mencuci mobil yang ada di parkiran. Itu berapa lama seperti itu nih Kak Haji? Saya jadi tukang cuci mobil itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun di hari pertama dan seterusnya penghasilan saya atas inisiatif saya sendiri jadi tukang cuci mobil penghasilan 2.000 sampai 5.000 per hari. Saya membayangkan begitu saya dapat penghasilan 2.000 sampai 5.000 per hari, saya membayangkan suatu saat saya akan menjadi orang sukses di Bali. Karena kenapa Pak? Waktu di kampung, uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah Pak. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Artinya kalau boleh dibilang 15 hari uang saku lah. 15 hari dikasih, 15 hari jalan kaki. Kita jalan kaki sekolah 2,5 kilo setiap hari. Waktu di kampung itu 2,5 kilo setiap hari, walau pulang pergi 5 kilo. Ya begitu merantau ke Denpasar jalan kaki 6 kilo cuma sekali. Setelah itu jadi tukang cuci mobil. Terus dapatnya 2.000 sampai 5.000 per hari. Udah lebih lagi 1.900 lah. Itu udah merasakan waktu itu namanya nasi kucing Pak ya. Nasi kucing waktu itu harganya cuma 25 rupiah Pak. Kue 25 rupiah. Kopi cuma 25 rupiah. Artinya uang yang 100 rupiah itu udah cukup sekali untuk sarapan pagi. Keren, perjuangan Haji keren. Dari situ baru kemudian dari situ setelah 2 tahun melakukan aktivitas cuci mobil bisa mengumpul tabungan senilai 150.000. Uang 150.000 itu saya gunakan untuk beli sepeda motor Honda 70. Iya, CDI. Iya. Dan motornya tidak boleh lebih dari 70 Pak. Karena cc-nya 70 Pak. Kalau lebih dari 70 aja bolong sih. Setelah dengan modal sepeda motor Honda 70, saya mencari pekerjaan. Pertama kali saya bekerja di Bali dan tidak pernah bekerja di mana-mana adalah di Konveksi Siddhartha. Sekali menjadi karyawan dan sekalinya menjadi pengusaha langsung setelah menjadi sekali karyawan langsung menjadi pengusaha hingga sekarang ya. Iya, hingga sekarang. Kenapa waktu itu memilihnya konveksi ya kira-kira ya? Saya juga nggak tahu karena begitu saya nyari pekerjaan nemunya di situ, saya ketemu dengan Pak Siddhartha. Saya ingin lamar kerjaan di sini. Kalau Bapak saya terima kasih. Tetapi kalau boleh saya biar dapat tempat dapat tinggal sama Bapak langsung. Kalau tidak kan saya butuh tempat tinggal sama makan Pak gitu. Akhirnya saya diajak tinggal di sana, kerja di sana, tinggal sama bos. Kalau di Siddhartha berapa lama nih Kaji? Saya nggak ingat berapa lama ya. Artinya saya ingat berapa tahun di situ dan satu-satunya karyawan yang tinggal sama satu atap sama perusahaan sama owner saya sendiri. Karena kenapa Pak? Karena saya yakin karyawan rata-rata menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Sementara kalau Haji kan milih tinggal di sana, paling tidak kan makan gratis. Kedua tempat tidur gratis Pak. Itu kan bisnis sudah ada nih. Keren. Nah kalau sekarang misalnya Mbak kerja di luar, nggak tinggal di sana, kan terus biaya kos, biaya makan. Ya di situasi apalagi zaman sekarang uang 1 juta pasti habis kan. Kalau Haji kan uang gaji kan utuh. Ya. Kan memang saya waktu kerja di Siddhartha saya tidak pernah mikirin gaji. Gaji itu bagi saya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah tempat tinggal dan makan. Dan selama saya kerja di sana, saya betul-betul pegawai serabutan, hanya tempat SMP, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dipercaya oleh Pak Siddhartha, dan Pak Siddhartha hanya ngasih bimbingan saya, ngasih nasihat saya, dan Pak Siddhartha selalu bilang suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Karena kenapa Pak? Dalam waktu 6 bulan saya tinggal di sana Pak, kerja di sana di atas jam 7 malam karena tidak ada kerjaan Pak. Saya kan tidak mungkin bisa keluar Pak karena digembok Pak. Karena harus ada ikuti aturan bos kan. Nah di atas jam 7 saya daripada diam saya belajar menjahit, sablon dan motong. Dalam waktu 6 bulan saya bisa menjahit, bisa nyablon dan motong. Berarti belajar sambil bekerja langsung. Ya daripada diam. Yang ngisi waktu malam. Dan itu mengerjakan pekerjaan Pak Siddhartha sebenarnya gitu. Saya cuman karena di awal itu karena awal-awal kerja di situ kan saya harus pakai sisa-sisa kain untuk belajar jahit. Untuk belajar saya ingin menunjukkan kepada bos saya diam-diam saya harus bisa. Nah ternyata 6 bulan kemudian saya dilihat bisa oleh Pak Siddhartha. Di situ Pak Siddhartha mulai percaya, mulai kemana-mana nyari bahan baku saya diajak dan dia membimbing saya, ngasih nasihat saya dan saya ingat kata-kata beliau, suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Kalau nasihat yang paling diingat mungkin apa Ji? Nasihat yang paling diingat adalah yang paling penting sampai saat ini Pak Siddhartha itu selalu bilang investasi yang paling abadi adalah teman, sahabat. Makanya begitu suatu ketika kamu ada rezeki jangan lupa sosial. Sosial itu adalah bagian promosi yang benar-benar tulus dan ikhlas. Itu makanya sampai saat ini masa pandemi pun saya tetap melakukan aktivitas sosial.
terkait dengan masa pandemi nih Kiji. Kita tahu kan outlet Krishna sudah banyak di Bali nih Kiji, dan beserta dengan profil company lainnya. Selama masa pandemi bagaimana keadaannya Kiji? Ya, bicara masalah di masa pandemi ya. Ya, saya merumahkan karyawan kurang lebih di bulan 3, bulan Maret setelah nyepi itu kurang lebih 1.200 karyawan. Memang di awal pandemi itu, di awal tutup itu bulan 3 sampai bulan 5 itu Pak, saya betul-betul galau, betul-betul sedih. Boleh bilang mungkin beberapa kali saya sedih dan menangis. Bukan saya menangis karena takut bangkrut, bukan. Yang saya sedihkan adalah merumahkan karyawan 1.200. Artinya kita kaget. Setelah bulan 5 kemudian saya harus bangkit dari keterpurukan ini. Saya harus bangkit dari pandemi ini. Kalau saya diam makin stres. Iya, sekarang kan banyak sekali orang stres karena diam, karena bangkrut, karena mungkin sepi atau saya nggak mau. Saya harus bangkit. Saya udah biasa hidup susah. Di masa pandemi ini bagi saya nggak susah. Cuma ini kan hukuman dari Tuhan. Kita harus mengingatkan. Nah, kita harus bangkit dari pandemi ini. Nah, akhirnya bulan 5 akhir saya mencoba sama tim kurang lebih 12 orang turun ke pertanian. Pertanian, nah kebetulan ada lahan di Bali Utara yang kosong, yang dulu kita beli. Saya harus bangkit, saya harus ke pertanian. Saya harus mengingatkan masa lalu orang tua saya dan masa lalu saya waktu kecil. Pindah ke pertaniannya juga ya, saya pindah ke pertanian, akhirnya saya turun sama tim Krishna 12 orang, kita ke pertanian, kita sampai beli alat traktor dan semuanya, dan kita turun langsung kerja Pak, langsung pakai traktor, pakai alat. Sempat dibully juga sama teman-teman, masa anak Krishna mau ke pertanian, nggak mungkin lah. Akhirnya saya tunjukkan kepada masyarakat Bali, kita bulan 5 akhir kita mulai bertani, dan bulan 8 Pak, karena kita menanam kacang Pak, kurang lebih 7 hektar. Kacang tanah kita tanam 7 hektar bulan 5, karena kacang tanah itu kan proses panennya 3 bulan. Setelah 3 bulan kemudian harapannya saya kan begini, harapan saya itu begitu panen saya akan produksi sendiri. Karena kita punya pasar sendiri. Awalnya begitu Pak. Akhirnya kita tanam bulan 5, bulan 8 kita panen, dan di situ akhirnya saya dapat banyak masukan, banyak dapat support dari teman-teman dan termasuk para pejabat. Termasuk Pak Bupati juga hadir waktu beberapa kali panen kacang, dan Pak Panglima juga sempat hadir, dan terakhir Ibu Gubernur sempat hadir ikut panen kacang. Artinya saya jadi semangat, jadi saya harus ke pertanian. Dan besok saya lanjut lagi mulai penanaman. Nah, kita akan buat klaster ya. Kita mulai besok kita akan berangkat jam 10 pagi Pak. Kita sama tim kita akan menanam kacang kurang lebih 10 hektar, ada pisang kurang lebih berapa hektar, nanti ada jahe, ada manas gitu. Kita buat klaster-klaster. Nah, tujuannya di sini satu bukan karena pandemi, tapi karena pandemi lah kita bisa berkreasi dan bagaimana bantu para petani. Tetap bertahan ya. Sampai itu buat bantu para petani. Dan perlu juga Mbak diingat, kita di masa pandemi ini ya, dari 2 bulan kemarin, dari bulan 6, bulan 7 itu kita selalu mengadakan pasar rakyat Pak. Pasar rakyat kita adakan di setiap 2 minggu sekali di Krishna. Baik, menarik sekali kisah Aji yang pertama ya, kita sudah mendengarkan tentang sejarah perjalanan Aji sehingga gimana kondisi saat pandemi sekarang ini.